Halo Siska dan juga Tribunas. Kelvin, bisa dijelaskan bagaimana jalannya pertandingan di partai final softball putri tadi? Baik Siska, jalannya pertandingan tadi antara Papua versus Sultra tadi itu cukup sengit, di mana kedua tim yang terus menunjukkan skill, mulai dari skill pertahanan hingga menyerang set 1 hingga set 6, kedua tim tetap bertahan dengan hingga skor yang terus, kedua tim tetap bertahan dengan saling skor yang terus mengikut, saling mengikut set ke-7. Namun di Papua set ke-7 Putri Papua berhasil rugby Putri Papua berhasil meraih Sultra itu hanya mampu meraih 7 dan 6 Sultra poin, demikian meraih 6. Dengan raihan prestasi ini lalu apa komentar dari pelatih? Dengan raihan prestasi ini lalu apa komentar dari pelatih tim softball Putri Papua? Kelvin. Terkait demikian Siska, pelatih tim softball Putri Papua sendiri, pelatih tim softball Putri Papua dengan hasil permainan anak-anak didiknya, bangga dengan hasil permainan anak-anak didiknya, skill terbaik mereka di partai menunjukkan skill terbaik mereka di partai final. Selain pelatih, lalu bagaimana tanggapan dari para pemain atas bagaimana tanggapan dari para pemain atas hasil yang bisa mereka raih? Baik Siska, para pemain cukup senang dan gembira, seperti salah satu senang dan gembira seperti salah satu pemain. Dia juga mengatakan bahwa hasil yang diraih hari ini cukup membuat dirinya senangnya dan bisa mengharumkan nama Papua, di event Pekan Olahraga Nasional. Baik, terima kasih laporannya Kelvin Erari. Tribunas, kami akan menampilkan wawancara dengan asisten pelatih softball dari Papua, Putri Papua Fernanda, softball Putri Papua Fernanda. Sangat menegangkan karena sangat tadinya tim lawan sudah unggul, tadinya tim lawan semangat dari anak-anak, dengan semangat dari anak-anak yang kita kasih sama para pelatih, mereka bisa bagi sama para pelatih, mereka bisa bagi sehingga mereka menerima sampai hasil yang sehingga mereka selisih 1 poin selisih 1 poin. Tuhan juga terima kasih semuanya, terima kasih untuk Jessica, terima kasih untuk Jessica, terima kasih untuk dan seluruh masyarakat Papua. Hari ini Kamis 14 Oktober digelar pertandingan final yang mempertemukan antara tim tuan rumah Papua dengan Aceh. Antara tuan rumah ikut bermain, animo masyarakat pun begitu tinggi untuk menonton, hanya memadati stadion, tapi bahkan ada yang rela naik ke tembok, naik ke tembok agar keseruannya akan disampaikan oleh jurnalis Tribunnews. Ada Japrima. Halo Japrima, silakan dengan laporannya terkait dengan keriuhan pertandingan final sepak bola PON Papua ini. Ya, halo Siska dan Tribuners. Ya, halo Siska dan pantauan jadi pantauan saya di lapangan terlihat penonton sudah mulai berdatangan sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, 14.30 dimulainya Indonesia Timur, dan masih banyak dimulainya penonton yang tertahan juga di luar pagar, tertahan juga di luar pagar. Namun banyak hingga pertandingan dimulai. Namun penonton yang sudah memasuki penonton yang stadion mulai memadati bangku penonton, ada juga yang penonton hingga hingga atas gedung Siska. Demikian Siska. Gedung Siska. Demikian Siska. Banyak ya animo dari masyarakat. Banyak ya animo dari masyarakat. Oke, Japrima ada tambahan dari Anda untuk Tribuners? Tidak ada Siska. Tidak ada Siska. Terima kasih laporannya Japrima dari Tribunnews.com. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Jawabannya cabang olahraga Gayung, Jawa Barat beratuan sebagai juara umum dalam pertandingan yang berlangsung selama 4 hari tersebut. Jawa Barat kelas mampu membuahkan hasil manis. Pelatih angkat berat Jawa Barat hasil manis. Pelatih angkat berat Jawa Barat menuturkan bahwa prestasi ini dapat diraih berkat kerja keras dan juga disiplin anak asuhnya. Untuk lebih lengkapnya, jurnalis Hendrik Wapatara akan melaporkan informasi ini. Halo Hendrik.
Ya, halo selamat malam rekan Siska dan juga Tribuners. Hendrik bisa dijelaskan bagaimana suasana pertandingan di babak akhir tadi. Oke, rekan Siska, terima kasih. Untuk suasana di hari keempat atau hari terakhir cabang olahraga angkat berat ini terlihat aman dan lancar. Pertandingan terakhir yang digelar kilogram putri maupun kelas 120 kg putra. Namun pertandingan berjalan nyaman dan tetap patuh pada protokol kesehatan, yakni menjaga jarak, dan masker. Begitu rekan Siska. Begitu rekan Siska. Dengan raihan prestasi berat, lalu bagaimana tanggapan dari pelatih Jawa Barat cabur angkat berat, lalu bagaimana? Iya, tanggapan dari pelatih Jawa Barat ini sendiri, yang mengakui bahwa ini merupakan angkat berat Jabar, di mana pada untuk tim PON yang berlangsung berat Jabar, di mana pada menerima 5 medali emas sebagai tuan rumah. Namun pada saat ini di Provinsi Papua mereka mampu. Memperoleh 8 medali emas. Begitu rekan Siska. Memperoleh 8 medali emas. Begitu rekan Siska. Bisa disampaikan berapa total perolehan medali? Rekan Siska, dari rekapitulasi panitia yang dapat selain medali emas 11 medali, 1 perak dan 2 perunggu yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Barat ini. Begitu rekan Siska. Provinsi mana yang berada di posisi kedua setelah Jawa Barat di cabur angkat berat? Oke rekan Siska, ini saya akan menjelaskan atau memberitahu kepada Tribuners di posisi 5 besar yang mana di posisi 5 besar Jawa Barat, sedangkan untuk posisi kedua ada Jawa Barat, sedangkan untuk posisi kedua ada dengan koleksi 3 emas, 5 perak dan 3 Riau dengan koleksi. Sementara untuk posisi ketiga Provinsi Lampung, dengan 3 emas, 1 perak dan 2 perunggu. Dengan 3 emas, 1 perak dan 2 perunggu. Posisi keempat di mana Kalimantan Timur 2 perak dan 2 perunggu. Sementara tuan rumah Provinsi Papua sendiri harus memperoleh 2 perak dengan harus memperoleh 2 perunggu. Begitu rekan Siska. 2 perunggu. Begitu rekan. Laporannya Hendrik Rewapatra dari Tribun. Baik, terima kasih laporannya Hendrik Rewapatra dari wawancara dengan pelatih angkat berat. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan pelatih. Buat saya itu adalah luar biasa. Buat saya itu adalah luar biasa. Saya pon tuan rumah aja kemarin dapat 5 emas. Ini sangat luar biasa. Kita bersahabat. Alhamdulillah ada rezeki. Jadi anak-anak berjuang luar biasa. Satu hal lagi ada yang 6 emas pon dia juara 6 kali nih. Bukan hat-trick lagi tapi 6 kali. Dia juga masih bisa membuktikan prestasi di sini. Sangat luar biasa. Berarti untuk keseluruhannya sekarang di Jabar khusus berapa medali yang sudah diperoleh? Yang sudah ada 8 emas, 1 perak dan 2 perunggu. Hanya satu yang gagal. Perasaannya gimana setelah saya campur haru, terharu, ya bahagia, ya hasil jeripaya 2 tahun itu sentralisasi latihan, ada sentralisasi pandemik, dengan sukses. Berarti bisa dibilang Jabar juara umum ini. Kita jelas sudah juara umum. Siap. Sukses terus untuk Jabar, Pak. Terima kasih banyak. Jawa Timur berhasil meraih perunggu dalam urutan ketiga cabang olahraga sepak bola yang digelar pada Kamis 14 laga yang digelar di Stadion Barnabas Jawa Timur menantang Kalimantan Timur. Dua tim saling bertarung sengit sehingga ada gol yang tercipta pada babak awal. Sempat tertinggal 0-1 seusai pemain depan Kaltim Rian Kaidir mencetak gol pada menit ke-61. Pada menit ke-77 Jatim berhasil menyamakan kedudukan. Pada menit ke-77 Jatim berhasil menyamakan kedudukan. Jatim semakin unggul setelah Dwiki Mardianto mencetak gol. Namun pada babak perpanjangan waktu terjadi insiden benturan. Namun pada babak perpanjangan waktu terjadi kemungkinan yang dibawa ke ambulan. Keseruan pertandingan ini akan disampaikan oleh rekan kami. Keseruan pertandingan ini akan disampaikan dari Jayapura. Halo dia, Dia Ayu langsung dari Jayapura.
Halo dia bisa diceritakan bagaimana reaksi dari tim Jawa Timur. Dia bisa diceritakan bagaimana reaksi dari tim Jawa Timur akhirnya bisa meraih perunggu dapat kami laporkan bahwa tim Jawa Timur dengan tim Jawa Timur torehan sangat bersyukur dengan cabang sepak bola. Namun meski demikian di cabang sepak bola dan juga pelatih beberapa pemain dan juga pelatih hasil ini sebenarnya bahwa karena mereka hasil ini sebenarnya target dari Jawa Timur mereka untuk masuk memiliki target dari Jawa Timur berangkat untuk masuk ke babak final. Selesai berlaga di PON Papua, lalu apa rencana selanjutnya? Selesai berlaga di PON Papua, lalu apa rencana selanjutnya dari tim sepak bola tadi saya sempat wawancara dengan tadi saya sempat wawancara mengatakan bahwa setelah ini tim akan kembali ke Jawa Timur, tim akan kembali ke Jawa Timur dan nantinya akan seluruh tim dan ofisial akan mengikuti Liga 3 untuk mengikuti Liga 3. Laporannya Dia Ayu langsung dari Jayapura. Baik, terima kasih laporannya Dia Ayu langsung dari Jayapura terkait sepak bola pertandingan. Terus kami akan menampilkan wawancara dengan pelatih Jawa Timur Rudikal. Terus kami akan menampilkan wawancara dengan pelatih Jawa Timur. Saya masih kecewa. Ya, saya masih kecewa. Saya kan final. Ya, saya tidak apa-apa lah. Target saya kan final. Sudah memenangkan pertandingan. Tapi tidak apa-apa lah. Anak-anak saya selalu sama anak-anak tidak kenal lelah. Ini kendalanya apa? Dikit-dikit tidak kenal lelah. Tidak kendalanya apa? Dikit-dikit. Kalau dikit-dikit terus ke tempat kita gimana? Anak sudah mau bangkit terus ke tempat kita gimana? Anak sudah mau bangkit timpa lagi. Ada final lagi mentalnya. Mau bangkit ada penalti coba. Kita bisa penalti dari mana? Saya mantan badan kita bisa penalti dari mana? Saya mantan pemain bola saya tahu. Kapan kita bisa maju? Tidak bisa kayak kasihan anak-anak. Kapan kita bisa maju? Bukan saya cari alasan. Saya menang juga bukan saya cari alasan. Saya menang Indonesia. Semua saya angkut ke Indonesia. Semua saya angkut ke Bandung. Ada lagi. Tahu saya evaluasi. Semua pemain pengurus hebat. Pertandingan hari ini saya ingin balas kemarin yang gagal. Sebenarnya saya harus di final, tapi nggak apa-lah. Kita dapat syukur aja prestasi. Dari awal saya tidak mengejar top skor. Setiap kali ada pertandingan bisa alhamdulillah saya juga puas bisa sebenarnya kita karena kondisi aja kita main kondisi aja kita main dia kalah saya kurang puas sama tadi saya dilanggar sampai di peluit sawah tapi alhamdulillah kita bisa menang Makasih Mas. Apa kabar Bang Arif di sini? Kalau saya sendiri ijazah yang semalam dari mulai saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa atau penangkapan atau penjarahan. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut kriteria yang tidak berdarah, dan stroke yang berdarah, yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan dengan adanya penyumbatan. Filmnya itu kali ya, tapi kalau pikirnya Korea kali ya, tapi kalau itu ada beberapa paper yang Kamboja itu ada beberapa paper yang gitu ya. Saya baca ya. Gitu ya. Saya baca ya. Saya bersyukur banget saya ditanggal. dijadikan sebagai tersangka dijadikan sebagai tersangka ini kita bicara yang di luar kasus Bung Ondo hujan shower Bung Ondo hujan shower di mana terdapat batang jelas yang biasanya terjadi pada hujan yang biasanya terjadi pada berbahaya itu Kak. Jadi berbahaya itu artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk banner menurut saya memang bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan bahwa berpuasa 6 hari Sawal itu
Oke, apa kabar Bang Arif? Apa kabar Bang Arif di sini? Kalau saya sendiri di sini yang semalam baru mulai, saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apa. Karena gini, Kriteria. Jadi kriteria disebut dengan stroke yang berdarah, stroke yang tidak berdarah, dengan stroke yang tidak berdarah itu dia stroke yang tidak berdarah dengan adanya penyumbatan Pikirnya tidak ke situ kan, pikirnya kalau di Korea, kalau di Korea ada beberapa itu ada beberapa Mas ya, saya itu Mas ya. Begitu ya, begitu ya. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang mana terdapat batas jelas antara hujan yang biasanya terjadi pada stage awal Berbahaya itu Kak, mulai artinya perlempekan. Nah itu perlempekan. Nah itu untuk toleransi akan sulit. Dok saya ini menurut saya tidak mudah. Memang tidak urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam hadis berpuasa Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif? Di sini? Kalau saya sendiri di sini yang semalam baru mulai, saya dapat. sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apa. Karena gini, Kriteria. Jadi kriteria disebut dengan stroke yang berdarah, stroke yang tidak berdarah, dengan stroke yang tidak berdarah itu dia stroke yang tidak berdarah dengan adanya penyumbatan. Pikirnya tidak ke situ kan, pikirnya kalau di Korea, kalau di Korea ada beberapa itu ada beberapa Mas ya, saya itu Mas ya. Begitu ya, Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang mana terdapat batas jelas antara hujan yang biasanya terjadi pada stage awal Berbahaya itu Kak, mulai artinya perlempekan. Nah itu perlempekan. Nah itu untuk toleransi akan sulit. Dok saya ini menurut saya tidak mudah. Memang tidak urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis berpuasa Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif? Di sini? Kalau saya sendiri di sini yang semalam baru mulai, saya dapat. sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apa. Karena gini, Kriteria. Jadi kriteria disebut dengan stroke yang berdarah, stroke yang tidak berdarah, dengan stroke yang tidak berdarah itu biasa stroke yang tidak berdarah dengan adanya penyumbatan. Pikirnya tidak ke situ kan, pikirnya kalau di Korea, kalau di Korea ada beberapa itu ada beberapa Mas ya, saya itu Mas ya. Begitu ya, Si anak ini dijadikan sebagai tersangka. Ya kalau ini kita bicara yang di luar hujan shower di mana terdapat batas jelas antara daerah yang biasanya terjadi pada stage atau Berbahaya itu Kak. Jadi berbahaya mulai artinya perlempekannya. Nah itu untuk perlempekan. Nah itu untuk toleransi akan sulit. Dok saya ini menurut saya mudah. Memang urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis berpuasa Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif? Di sini? Kalau saya
sendiri ini malam baru mulai, saya malam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau karena belum Jadi kita mengenal disebut dengan stroke ya, kita mengenal disebut dengan stroke yang berdarah, dengan stroke yang tidak berdarah itu biasanya stroke yang tidak berdarah dengan adanya penyumbatan. Tidak ke situ kan, tapi kalau di situ kan, tapi kalau Polda itu ada beberapa page-nya itu ada beberapa page yang dulunya tukang Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live. Kita beralih ke informasi. Laga pembuka sepak bola putra PON 20 Papua tuan rumah sedikit juara. Hari Kamis 14 juara. Hari Kamis dalam laga yang digelar di Stadion Mandala Jayapura Indonesia. Aceh dengan skor 2-0. Aceh 2 gol tersebut cetak oleh kapten tim di babak pertama. Satu di antaranya dihasilkan melalui tendangan penalti. Untuk mengetahui keseruan pertandingan final ini, saya sudah terhubung dengan Tio Effendi langsung dari Stadion Mandala. Langsung dari Stadion Mandala. Ya, halo, selamat malam rekan Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Bagaimana jalannya pertandingan? Ya, dapat saya informasikan jalannya pertandingan tadi cukup sengit. Bermain di depan tadi cukup sengit. Bermain di depan 3.000 pendukung tim PON Papua tampil menyerang tim PON Papua sementara dari tim tandingan dari tim Aceh kali ini dengan juga memainkan permainan terbuka sehingga jual beli serangan terjadi sejak di Stadion Mandala itu. Namun baru di Stadion Mandala itu di menit ketiga pertandingan Ricky Chow sang kapten berhasil tendangan penalti. Hal tersebut didapatkan usai pemain Papua dilanggar di kotak pemain Papua dilanggar dengan 16 besar. Ia berhasil mengelakui arah bola dari kiper yang bersama anak-anak Papua ia merayakan golnya dengan pendukung di depan ribuan pendukungnya di depan tribun selatan bertahan hingga babak pertama. Pada babak pertama pada selanjutnya Ricky Chow dia kembali melakukan kualitasnya dia kembali melakukan tendangan keras. Tendangan spekulasinya benar-benar mengagetkan publik Stadion Aceh yang tak mampu menghalau lesakannya. Akhirnya berubah 2-0 untuk kedua tim yang berlaga hingga akhirnya tuan rumah berhasil menjadi juara dalam cabang olahraga sepak bola PON Papua. Para penonton melihat dari layar bahkan para penonton keluar lalu seperti apa pantauan langsung di sana? Iya, rekan Siska dapat saya informasikan bahwa animo dari masyarakat Jayapura sangat besar untuk menyaksikan laga pamungkas sebab meski pertandingan bermain pada pukul 16.30 Indonesia Timur sejak pukul 12 siang sudah memadati stadion. Mereka dengan rela menunggu pertandingan lebih dari 4 jam untuk melihat penampilan terbaik dari anak-anak Papua, stadion yang berkapasitas 3.000, stadion yang berkapasitas 3.000 penuh, sehingga dapat saya simpulkan juga tadi bahwa protokol kesehatan khususnya dalam menjaga jarak kurang terjadi pada pertandingan tadi. Support terbesar di kota Jayapura juga berulang kali menyemangati tim Papua untuk menyemangati sedang berlaga di atas lapangan. Cukup disayangkan ya prokesnya agak lalai. Selain menyumbang 2 gol kemenangan untuk Papua, apalagi prestasi yang diraih oleh Ricky Chow. Ya, rekan Siska dapat saya informasikan bahwa pada saat penyelenggaraan PON kali ini 2 gol tadi atas ia berhasil
berhasil mencatatkan 11 gol selama 11 gol selama 7 pertandingan yang dia ikuti. Hal tersebut 7 pertandingan yang dia ikuti. Hal tersebut membuat ia kini dicap sebagai 11 gol dengan catatan 11 gol. Hasil tersebut juga membuat ia kini dilirik oleh berbagai tim termasuk Persipura dan Borneo FC. Bahkan manajer Persipura dan Borneo FC yang diperkirakan untuk menanyakan langsung yang diperkirakan untuk menanyakan langsung keinginan dari sang pemain. Ya PON Papua kali ini. Bisa jadi batu loncatan. Terima kasih laporannya Tio Effendi dari Tribun Papua sepak bola PON Papua. Pertandingan final sepak bola PON Papua. Tribuners kami akan membawakan wawancara di pelatih sepak bola Papua. Hasil malam ini dia dari awal, hasil malam ini dia dari awal saja yang pemain. Waktu mulai 2 tahun 40 saja yang pemain. Kami 2 tahun pakat bahwa yang lalu. Kali ini kita harus pakat bahwa jadi yang terbaik. Kali ini kita harus jadi yang terbaik. Kesulitan tim ini dengan bersama kesulitan tim ini dengan dari nol yang kita bangun tim ini anak-anak dari nol itu. Apa dan dari awal kita start mereka dekat dengan Tuhan. Dari awal kita start sampai hari ini kita bisa sukses semua karena sampai hari ini kita bisa sukses semua karena jemput tangan Tuhan. Kita boleh berlatih dengan baik. Siapkan segala sesuatu yang baik. Siap kita melihat tidak jangka waktu 1 hari saja kita dapat jangka waktu 1 hari saja mereka lakukan dari awal. Apa yang tadi mereka lakukan dari awal. Tetapi anak-anak ini mereka punya motivasi. Anak-anak ini mereka punya motivasi yang saya selalu tinggi. Dari awal Poni mulai dari awal hari pertama kita bermain mulai tidak ada keraguan sedikit kita bermain tidak ada keraguan sedikit dari saya itu tentang dan saya tahu bahwa mereka akan lakukan yang terbaik dan saya tahu bahwa mereka akan lakukan yang terbaik ini ya sampai hari ini kita bisa sampai tadi kita di sesuatu yang luar biasa dan mereka sesuatu yang luar biasa masyarakat banyak yang bisa menghibur masyarakat banyak memang satu hal yang saya sayangkan memang satu hal yang saya ini sayangkan setelah ini tim ini inilah kekuatan Papua sebenarnya inilah kekuatan Papua sebenarnya Persipura ada tim pun sekarang ya setelah Persipura ada tim usia pemain muda tetap dia sudah bermain sangat dewasa pemain muda tetap dia sudah bermain sangat dewasa yang baik mereka bekerja keras yang baik yang mereka 2 tahun keras itu jalan ini yang mereka 2 tahun yang jalan ini ada bisa banyak mereka ini yang kita nangis kadang bisa dimarahi nanti mereka sabar mereka dimarahi mereka tekun sabar lakukan mereka tekun melakukan sampai terjadi pengendalian baik inilah pemain yang terjadi dari awal inilah pemain yang dari awal. Final cabur karateka PON 20 Papua mencatatkan DKI Jakarta dan Jawa Barat mencatatkan DKI Jakarta dan Jawa Barat dan putri pada sektor putra karateka Jawa Barat pada sektor putra karateka Jawa Barat menang dengan Jakarta di partai final untuk medali perunggu diraih oleh Papua untuk medali perunggu diraih oleh DKI Jakarta mengalahkan untuk sektor putra DKI Jakarta mengalahkan Sumatera Utara dengan untuk medali perunggu diraih oleh Bali dan untuk medali perunggu diraih lebih lengkapnya terkait hasil pertandingan karate lebih lengkapnya terkait hasil pertandingan karate nomor komite ini akan disampaikan oleh jurnalis langsung dari Jayapura. Halo Rasa, bisa dijelaskan bagaimana suasana di venue karate saat final tadi? Ya, halo, selamat malam rekan Siska. Terima kasih banyak. Halo, selamat malam rekan Siska. Di final karate Bergu tadi itu memang komite Bergu menampilkan versus Jawa Barat di partai final dan suasana di final dan tadi suasana di berada tadi yang gor diklat berada di Jayapura diklat boleh dibilang tidak begitu banyak tidak dipenuhi oleh supporter karena tidak dipenuhi oleh animo lebih ke partai final animo lebih ke Stadion Mandala namun Stadion Mandala partai final menurut partai final yang oleh atlet dari DKI dan oleh juga Jawa Barat atlet dari DKI dan seru sekali Barat ya memang cukup seru sekali dibilang tipis skor pun boleh dibilang 15 tipis kemenangan 25-15 Jawa Barat di komite Jawa Barat di komite hal serupa juga ada di putri di mana di partai final ada di mana di partai final ada di mana tadi ada memang partai yang cukup menarik
menarik di partai yang cukup menarik di partai akhir antara Devina Dea dari DKI ada Devina Dea dari DKI 1 poin di tinggal 6 detik terakhir poin bisa menyamakan 6 detik terakhir bisa menyamakan sehingga membuat DKI Jakarta membuat DKI medali emas atas Sumatera Utara dengan 12-8. DKI Jakarta juga memang diperkuat oleh salah satu Jakarta juga andalanya di mana andalanya ada Georgia Jevanya ada Keito Georgia Jevanya ini memang meraih dua medali emas yang satunya di kelas 68 kg yang kali ini di kelas 68 kg dan mempersembahkan emas kedua lewat mempersembahkan emas kedua lewat itu rekan Siska Putri seperti itu rekan Siska. Bagaimana komentar? Ya, terima kasih rekan Siska. Terima kasih rekan Siska. Saya tadi juga berbicara Barat yaitu Ispan kemenangan atas DKI Jakarta memang kemenangan atas DKI Jakarta yang sudah ataupun buah dari kemenangan yang sudah mereka dari tahun 2016 lalu mereka juga mengamati kekuatan dari mereka juga mengamati di mana lewat kekuatan ini mereka di mana lewat kekuatan ini mereka bisa menimbang atlet yang mana atlet ketemu yang mana atlet yang mana untuk ketemu yang mana seperti itu rekan Siska. Strategi ini cukup berhasil untuk raihan medali emas di PON Papua kali ini Jawa Barat ikan bawa berjaya karate Jawa Barat menjadi berjaya hanya di lalu menjadi tetapi juga bisa mempertahankannya tetapi juga bisa mempertahankannya di Papua kali ini dan Papua meskipun dan 2024 meskipun tahun 2024 3 tahun masih boleh dibilang namun pihaknya optimis untuk mempertahankan jaga emas di mempertahankan medali emas di PON Sumatera Utara dan juga Aceh di PON sementara itu di sektor putri sementara pelatih DKI Jakarta Idris Tahir Gusti mengatakan bahwa prestasi yang diraih membanggakan dirinya di mana cukup membanggakan dirinya mereka boleh dibilang mereka kekuatan dari lawan-lawan di kali ini dan banyak potensi atau kali ini dan banyak tim-tim underdog yang menyulitkan tim-tim underdog yang menyulitkan dirinya dan dirinya karate nyabet medali emas dan mengalahkan Sumatera Utara di saya juga sempat berbincang-bincang dengan seorang atlet dari DKI Jakarta di mana atlet dari DKI Jakarta di mananya yaitu Keiko perdananya Jevanya Utagalung dirinya memang sangat bersyukur sekali dan sangat bersyukur sekali dan sangat bangga pada dirinya di mana bisa untuk DKI Jakarta dan dirinya mengatakan bahwa harga diri jadi PON untuk PON itu adalah untuk nama baik dari daerahnya jadi harus nama baik dari daerahnya jadi harus dalam maksimal daerahnya sendiri demikian rekan Siska demikian rekan Siska. Baik, terima kasih terkait dengan hasil pertandingan karate terkait dengan hasil pertandingan karate di wawancara dengan Tribuners kami akan merapikan wawancara dengan pelatih karate Jawa Barat Jakarta Tanjung dan pelatih karate DKI Jakarta. Alhamdulillah yang kita bisa ucapkan, alhamdulillah yang bisa ucapkan sudah kita akan yang alhamdulillah seakan-akan baik. Alhamdulillah sore ini luar biasa. Sore ini luar biasa kalau kita memang bisa membuktikan kalau kita memang tidak cuma di tuan rumah jadi di sini juga kita sudah di tuan rumah juara bersih juga kita bisa beruntung. Ya dan memang kita juga bertawan baca kira-kira mana yang lawan jadi kira-kira mana yang alhamdulillah tidak menceng jauh ya alhamdulillah tidak pencapaian yang sangat luar biasa. Pencapaian yang sangat luar biasa untuk dipecahkan. Yang saya rasa susah untuk dipecahkan untuk pada 2016 kita karena pada 2016 kita berundang di karate dan ini terulang kembali di karate ini terulang kembali di karate ini juga harus kita evaluasi lagi yang harus kita evaluasi lagi mudah-mudahan kita bisa di panasnya cukup luar biasa jadi panasnya cepat lelah luar biasa jadi itu pelajaran itu cepat lelah banyak jadi itu pelajaran buat kita dan juga banyak kalau kita seperti ini
Itu persiapannya sesudah dari PON 2016. Itu persiapannya sesudah dari PON 2016. Kita juga akan persiapan ini. Mungkin sesudah ini kita juga akan persiapan dan luar biasa. Memang Tuhan dan luar biasa. Sama-sama kualitasnya luar biasa. Sama-sama kualitasnya luar biasa. Sumur mana beberapa sumurnya atlet mantan atlet nasional. Atletnya atlet mantan atlet nasional. Memang seru dan menegakkan. Ada instruksi untuk menerangkan. Ada instruksi untuk menyerang terakhir. Merebut poin. Akhirnya alhamdulillah kita alhamdulillah dia bisa sangat ketat dari hari ke hari, sangat ketat dari hari ke hari, sangat Jawa Barat di Jawa Barat, tanah Papua ini cukup netral, tanah Papua ini cukup netral dan luar biasa mengejar persiapan cukup lama, cuma karena terhambat lama kita sempat lagi kita sempat Januari lanjut lagi bertempat di Lupin Bogor, bertempat di tempat Lupin Bogor di kita latihan kita sama saja saya sangat saya bangga terharu perjuangan saya bangga dan harus percaya sama saya dan saya kali ini bisa berprestasi ini saya kali ini berprestasi ini saya sangat bersyukur berdoakan dan berdoakan yang jelas saya mau bisa lebih yang jelas saya mau bisa lagi memperbaiki secara teknik saya dan prestasi saya dan prestasi saya orangnya itu sangat orang-orangnya itu sangat luar biasa. Sosok Martin Inde diabadikan menjadi patung di patung ini diresmikan oleh wali kota Jayapura. Patung ini diresmikan oleh wali kota Jayapura Januari 2016 pada 15 Januari. Martin Inde sendiri merupakan pahlawan nasional RI asal Papua yang turut berjuang mengusir penjajah di bumi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis di Jayapura. Halo Radio di Jayapura. Halo Siska dan juga Tribuners. Halo Siska dan juga Tribuners. Tadi bisa dijelaskan siapa sosok Martin Inde ini dan juga apa saja jasanya sehingga diabadikan sebagai patung di kota Jayapura. Baik Siska, Martin Inde ini merupakan pahlawan Republik Indonesia asal pahlawan Republik Indonesia asal Papua. Kelahiran Maret 1912 yang gigih 14 Maret penjajah Belanda yang gigih mengusir penjajah Belanda pada tahun 1962 gerilya dan merumuskan kekuatan gerilya dan RPKAD di Irian Barat RPKAD di Barat di tahun yang sama Martin menyampaikan piagam keinginan baru yang berisi penduduk Papua untuk tetap setia dan kuat pada wilayah kesatuan Republik Indonesia. Pada wilayah kesatuan Republik Indonesia. Bisa dijelaskan seperti apa tampilan dari patung Baik Siska, secara fisik tubuh ini secara Martin Inde yang berpakaian seragam tentara Martin Inde pada tangan kirinya menggenggam bendera merah putih dan pada patung Martin Inde menenteng senjata. Pakaian hijau tentara dan pakaian hijau kuning di bagian tangan dan wajahnya. Berwarna di bagian bawah tangan dan wajahnya. Di bagian bawah patung juga teramati beberapa orang pemuda Papua yang mengarah figur pemuda Papua yang selain tubuh terdapat juga taman yang mengelilingi tubuh Martin Inde dengan air mancur serta relief dilengkapi dengan air mancur serta wajah Martin Inde yang ditampilkan pada ialah ekspresi gagah berani dan penuh semangat patriotik membela tanah air. Siska. Baik, Radif bisa dijelaskan apa tujuan Martin Inde ini sempat membangun Tugu Martin Inde. Baik, Siska, Tugu dan Taman Martin Inde ini dibuat oleh pemerintah Kota Jayapura Kota Jayapura untuk perjuangan pahlawan nasional Indonesia di bumi cendrawasih serta untuk mengingatkan kembali kepada generasi muda saat ini pahlawan nasional asal Papua pahlawan nasional. Selain tugu ini nama Martin Inde juga diabadikan pada darat bernama Rumah Sakit Martin Inde yang darat bernama Rumah Sakit Martin Inde yang terletak di Aryoko Jayapura. Demikian Siska kembali Jayapura. Demikian Siska kembali ke studio. Rekan Radifan Setiawan langsung dari Jayapura. Tribuners, kita beralih ke informasi terakhir. Zaman megalitikum rupanya masih ditemukan di kampung Papua. Keberadaannya dikuatkan dengan penelitian selama 1 bulan lalu. Itu ini berbentuk domen atau meja batu. Tak jauh dari domen terdapat susunan batu. Warga kampung Abar sendiri meyakini
meyakini bahwa warga Kampung Abar sendiri meyakini bahwa lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Sigit Arianto dari Tribun Video. Halo Siska dan juga Tribuners. Halo Sigit Siska dan juga dijelaskan Tribuners. lebih rinci terkait bisa dijelaskan lebih rinci di Kampung Abar ini. Situs megalitikum di Kampung Baik Siska Abar dan ini. juga Tribuners, situs megalitikum ini berada tidak begitu jauh dari Kampung Abar. Ini berada jauh dari pesisir Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Dari hasil penelitian dari Balai Arkeologi, ditemukan batu-batuan berupa menhir, ditemukan batu-batuan berupa menhir, juga pecahan granit atau meja batu. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan ya. Selain itu ada hal menarik di sini lalu. Di salah satu lereng juga terdapat susunan batu yang menyerupai anak tangga begitu, yang mana atau jalan arwah menyebutnya sebagai mereka meyakini bahwa di tempat tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan arwah nenek moyang manusia dan juga demikian Siska dunia arwah nenek moyang mereka. Bisa dijelaskan di mana tepatnya letak situs ini dan juga bagaimana cara mengaksesnya. Situs ini berada di atas perbukitan. Situs ini berada di atas perbukitan 3 km dari permukiman warga. 3 km dari saat ini untuk bisa menuju situs tersebut dengan berjalan kaki sekitar 15 atau 20 menit. Karena harus melewati hutan jati hingga harus melewati hutan sagu, padang ilalang jati hingga disarankan jika pengunjung ingin datang ke sana, sebaiknya menggunakan ke sana baju lengan panjang, juga celana panjang angker, kulit panjang, dan juga celana berkena goresan ila yang tumbuh liar di sana. Berkena goresan ila yang tumbuh liar di sana. Kondisi akses dan juga medan yang begitu sulit, sulit, pernah ada apakah benar di sana yang pernah ada kehidupan berdasarkan penelitian yang berdasarkan penuturan dari kepala kampung sudah dilakukan penggalian di sekitar situs megalitikum penggalian dilakukan pada titik tersebut penggalian dilakukan pada titik 1 meter dengan kedalaman 30 cm di sana ditemukan pecahan gerabah arang, tulang belulang, gigi. Hal ini menandakan bahwa memang pernah ada kehidupan di dan dari kedalaman penggalian 30 cm itu memang sudah ditemukan bahwa demikian usianya memang sudah ribuan tahun. Terima kasih laporannya Sigit Arianto. Terima kasih laporannya Sigit Arianto. Kami akan menampilkan wawancara dengan kepala kampung Abar. Jalan Batu, jalan arwah, jalan Batu, jalan satunya jalan yang menghubungkan antara arwah nenek moyang satu perbuatan yang merusak nama baik atau satu kampung, satu komunitas satu komunitas adat. Secara itu kan kepercayaan itu bahwa arwah kepercayaan itu bahwa nenek moyang yang sudah meninggal itu dari dunia orang mati, mereka juga masih perbuatan. Kalau perbuatan yang baik, kalau perbuatan yang mereka tidak ini, kalau perbuatan yang banyak orang itu kutuk, yang merugikan banyak orang itu kutuk. Memang bisa untuk masuk ke dunia mereka? Bisa untuk masuk ke dunia mereka? Kepala suku bisakah melakukan itu? Atau kepala suku bisa? Oh, bisa. Bapak bisa berarti ya? Iya. Oh bisa, berarti bisa berkomunikasi dengan mereka? Berarti bisa berkomunikasi dengan mereka? Memang bisa, tapi karena waktu itu kan mereka dalam masa yang mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan. Dunia waktu itu kan gelap, waktu itu kan gelap, mistis, itu mereka bisa langsung komunikasi. Itu mereka bisa. Sekarang kita sudah tapi sekarang kita bergeser, sudah berlari dari dunia itu. Kita sekarang ini dari dunia itu, kita sekarang buat itu berarti itu, kalau kita buat itu berarti itu sesuatu yang agama. Jadi kalau orang dulu bisa, orang dulu bisa. Tapi artinya warga yang zaman sekarang pun masih mempercayai itu. Kepercayaan itu masih ada. Baik, Tribuners, informasi tadi menjadi penutup. Kami mengucapkan selamat kepada para atlet yang telah berjuang. Wakil kerabat kerja yang bertugas sesis Kemawasi pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, dan share ya.